Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangankanlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkongkolan orang-orang. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga,
melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita punya kesempatan untuk mengikuti misa, apakah kita sungguh merayakannya? Kita bisa disibukkan oleh banyak hal dan keinginan lain, lalu melupakan hal terpenting dalam hidup kita, yaitu Yesus sendiri. Ia berkata, Akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku tidak akan lapar. Siapa percaya tidak akan haus. Dalam Ekaristi, Yesus memberi kepenuhan sejati. Apakah kita sungguh menjadikan Dia santapan utama dalam hidup? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memuaskan lapar dan dahaga kami dengan tubuh dan darah Kristus, Sang Roti Hidup. Semoga kami semakin dikuatkan untuk hidup damai dalam dunia ini, dan kelak Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan abadi di surga bersama Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tidak ada yang lebih dibutuhkan manusia selain daripada kerahiman ilahi, cinta yang berlimpah belas kasih. Santo Yohanes Paulus II.